Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Angin puting beliung melanda 3 desa di Kecamatan Kelari, Karawang. Puluhan rumah rusak. 2 wartawan dan seorang atlet sepeda di Garut ditangkap karena edarkan sabu dan ganja. Di Bekasi, sebuah bengkel berhasil memodifikasi sepeda menjadi sepeda listrik yang bisa berjalan ratusan kilometer dengan sekali mengisi daya baterai. Aksi unjuk rasa menolak penetapan KUHP di kantor Dewan Kota Cirebon diwarnai aksi saling dorong pada Jumat sore. Selain menolak KUHP, massa juga mendesak harga BBM dan sembako diturunkan lantaran menyengsarakan rakyat kecil. Aksi saling dorong sempat terjadi saat pengunjuk rasa dari Universitas Gunung Jati berusaha memasuki gedung DPRD Kota Cirebon Jumat sore. Massa yang sempat hendak menemui anggota DPRD dihalau barikade petugas hingga terjadi kontak fisik. Petugas memukul mundur massa dan merendam aksi yang sempat memanas. Massa mahasiswa membakar ban bekas dan berorasi di tengah jalan Siliwangi. Spanduk kecaman dibentangkan di atas lambang DPRD sebagai bentuk perlawanan atas pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Mereka mendesak pemerintah membatalkan KUHP yang baru disahkan. Mereka menganggap pengesahan KUHP cacat hukum dan tak memiliki nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis. Selain menolak KUHP, massa juga mendesak pemerintah menurunkan harga BBM dan menstabilkan harga sembako karena memberatkan rakyat kecil. Kami menuntut pemerintah untuk mencabut RKUHP yang hari ini sudah menjadi KUHP. Kenapa? Karena itu dinilai cacat, baik secara yuridis, filosofis, dan sosiologis, dan itu mendegradasi hak-hak demokrasi rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, kami juga menuntut untuk pemerintah menurunkan harga BBM dan juga menstabilkan harga bahan pokok karena BBM ini berimplikasi kepada bahan-bahan pokok yang ikut naik juga. Mereka berjanji akan kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar jika KUHP tak segera dibatalkan. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Menjelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah tempat hiburan malam di Kota Sukabumi dirazia Badan Nasional Narkotika Kabupaten BNNK dan polisi. 45 orang terjaring razia. Sabtu malam pekan lalu, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi dan Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota mendatangi sejumlah tempat hiburan malam di Kota Sukabumi. Mereka merazia satu persatu tempat hiburan malam untuk membasmi peredaran narkoba menjelang Natal dan Tahun Baru. Saat razia, petugas gabungan melakukan tes urin terhadap setiap pengunjung dan karyawan tempat hiburan malam. Dari pelaksanaan tes urin, didapati 2 orang pengunjung positif mengkonsumsi obat-obatan, sehingga diwajibkan mengikuti pemeriksaan lebih lanjut. Barang bawaan pengunjung juga diperiksa dan sejumlah ruang di tempat hiburan malam digeledah. Hasil kegiatan malam ini dari awal tadi mulai sekitar pukul 21 itu sekitar 45 orang yang kita lakukan pemeriksaan tes urin ya. Namun hasilnya tadi ada 2 yang positifnya untuk benjo obat-obatan. Tadi sudah kita dalami, ternyata yang bersangkutan itu baru selesai perawatan di rumah sakit dan itu betul ada tadi surat-suratnya. Mereka yang terjaring didata lebih dahulu sebelum dibawa ke Polres Sukabumi untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Razia seperti ini akan terus dilakukan untuk menjaga situasi keamanan di Kota Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Atlet sepeda dan 2 oknum wartawan diciduk Satuan Reserse Narkoba Polres Garut. Mereka ditangkap bersama 12 bandar narkoba lainnya karena terlibat peredaran narkoba. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita puluhan gram narkoba jenis sabu, belasan gram ganja, dan ribuan butir pil haram. 15 orang tersangka bandar sekaligus pengedar dan pemakai aktif narkoba ditahan Polres Garut setelah ditangkap dari 10 TKP berbeda di Kabupaten Garut. Dari 15 tersangka, 2 orang diantaranya adalah wartawan dan 1 orang atlet sepeda. Dari tangan atlet sepeda itu, polisi menyita barang bukti belasan gram ganja. Sedang dari 2 wartawan yang menjadi tersangka, polisi menyita 17 paket sabu siap edar. Selain ganja dan sabu, polisi juga menyita lebih dari 3.000 butir pil haram.
26,06 gram sabu-sabu, yaitu yang didapat dari oknum wartawan tadi, kedua oknum wartawan, dan kemudian 15,42 gram daun ganja kering, dan obat-obatan serta psikotropika sebanyak 3.820 butir atau tablet. Ke-15 tersangka akan dijerat pasal berbeda dari ancaman 3 bulan hingga 20 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.